Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggota Asri Nabilatun Nufus, saya sendiri Dia Aulia Linggawati, Fani Rahmawati, Muhammad Noval Alkaf, dan Ulfia akan mempresentasikan materi tentang keanekaragaman dan klasifikasi tumbuhan berbunga, Commelinids, Aricales, Gingebrales, dan Poales. Commelinids atau Commelinidia adalah sekumpulan 4 bangsa dari satu suku yang monofiletik dan memiliki keterkaitan taksonomi yang kuat, baik dari bidang fenotip maupun dari sisi molekuler. Commelinids mencakup sejumlah tumbuhan yang secara ekonomi penting dapat bernilai ekonomi seperti palem, jahe, dan pisang. Dan rerumputan, keluarga rerumputan khususnya mungkin adalah keluarga yang paling penting tanaman seperti rumput termasuk tanaman biji-bijian, Dasi Pongonaceae dan Aricaceae. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari Saudari Dea. Aracales adalah salah satu bangsa atau ordo tumbuhan berbunga yang termasuk dalam kelas monokotil. Ordo Aracales hanya memiliki satu famili, yaitu Arecaceae. Famili Arecaceae atau pinang-pinangan biasanya memiliki ciri, yaitu pohonnya biasanya tidak bercabang, perdu atau memanjat dengan daun-daun di ujung batang seperti mahkota. Batang bisa tinggi lebih dari 30 meter atau sangat pendek. Tumbuhan ini umumnya mengandung kristal rapida, mengakumulasi silika dan berbagai polifenol, dan sangat sering mempunyai sel-sel atau saluran-saluran bertanin menghasilkan proantosianin. Kadang-kadang menghasilkan alkaloid piridin dan bersaponin, tetapi jarang sianogenik. Dalam senyawa flavonoid sering termasuk flavon sulfat atau trisin dan C-glikosid flavon. Akar mikoriza tanpa rambut akar. Daunnya tersebar, sering berkumpul padat di ujung batang. Tunggal, terbagi atau majemuk pinnatus atau palmatus. Petiolus dengan pelepah di bawah. Buah baka atau drupanya dengan endokarp melekat atau terpisah dari desta. Berikut ini dapat kita lihat contoh-contoh spesies pada bangsa Arecaceae. Pada gambar dapat terlihat tumbuhan palma berbentuk perdu yang memiliki batang pendek, tangkai berduri banyak, tumbuh menjadi rumpun yang rapat dan kuat. Daunnya majemuk menyirip, berbentuk lanset dengan ujung meruncing, dan pertulangan daunnya sejajar. Dapat dilihat pula bunga jantan dan bunga betinanya. Selanjutnya yaitu bangsa Zingiberales. Zingiberales adalah salah satu bangsa tumbuhan berbunga yang termasuk dalam klan Commelinids atau Ker monokotil. Monokotil menurut sistem klasifikasi APG2. Bangsa ini juga diakui sebagai takson dalam sistem klasifikasi Cronquist dan tercangkup dalam anak kelas Zingiberidae, kelas Liliopsida. Dalam beberapa sistem sebelumnya, bangsa ini dinamakan Scythamine. Contoh spesiesnya yaitu Alpinia purpurata. Baik, saya akan berlanjut dari materi Fani. Zingiberales ada 3 macam. Famili Musacea. 2. Famili Zingibracea. 3. Famili Zostacea. Famili Musacea dalam kurung pisang-pisang, herba perennial yang besar sering menyerupai pohon tumbuh dari Coromus yang sipodial mati setelah berbunga pada NCT monokarpik, sedangkan pada Musa bertunas dan peleokarpik. Tumbuhan kadang-kadang menghasilkan alkaloid dol betanian, kadang-kadang dengan
proantosianin dan membentuk 3 deoksantosianin, tetapi miskin akan flavonoid kantung rafida pada semua bagian batang lunak, disokong terutama oleh melempah daun. Latissifer terbesar sel silika berisi badan silika berbentuk palung daun besar lebar tersusun spiral melempah saling menutupi dan saling menekan membentuk batang semu, di mana dari puncaknya keluar 2 famili Zingiberacea (temu-temuan) herba perennial yang aromatis dengan rhizoma spodial yang tebal dan beramilum membentuk kalsium oksalat, tetapi tanpa rafida kaya akan flavonoid. Sering betanian dari proantosianin pada semua bagian terbesar sel sekresi berisi minyak arteri dan sering dengan substansi karakteristik yang lain. Ini umumnya monoterpenid, sekuterpenid, keton dan atau senyawa fenilpropanoid. Sel silika terbatas pada sel-sel epidermis di atas dan di bawah urat daun berisi badan siliko bulat atau banyak. Sel-sel epidermis mengandung pasir silika. Daun distika bepelah juga membentuk batang semu. Petiolus panjang atau kadang-kadang pendek atau tidak ada lamina menggulung. Lalu famili Costaceae, herba perennial dengan rizoma simpodial yang tebal, berambut atau tidak, membentuk kristal kalsium oksalat tetapi bukan rafida, miskin akan flavonoid, tidak aromatis, tidak ada sel minyak atsiri. Sel silika dengan badan silika berupa drus, daun tersusun spiral, tersusun pendek, ada ligula. Petiolus sangat pendek, lamina tunggal. Waktu muda menggulung, urat daun pinnatus yang sejajar satu sama lain atau urat daun sejajar. Pada monocotus, bunga dalam kapitilium atau spika yang padat. Bebacteria terletak terminal pada batang berdaun atau pada batang terpisah atau tunggal di ketiak daun. Pada monocotus, braktea dengan kalus nektar dekat ujungnya. Lalu ada famili Canaceae atau gayong-gayongan, herba perennial yang tegak dengan rizoma yang simpodial yang tebal, beramilum atau butir-butir amilum majemuk asimetris, membentuk berbagai bentuk kristal kalsium oksalat tetapi tidak rafida, dengan sel-sel bertanin tersebar berisi proantosianin, miskin akan flavonoid. Saluran-saluran lendir terdapat pada rizoma maupun batang-batang. Sel-sel silida berisi badan silika berupa drus, daun tersusun spiral dengan pelepah pendek. Petiolus lamina melebar, tunggal waktu muda menggulung. Urat daun pinnati paralel, pinnatus tetapi satu sama lain sejajar. Tidak ada ligula maupun pulvinus. Lalu ada Poales. Poaceae adalah salah satu familia anggota tumbuhan Angiospermae. Familia ini mempunyai sekitar 500 genus dan 3000 spesies. Bersifat sebagai organisme yang dapat hidup dan berkembang di seluruh dunia, tetapi terbanyak di daerah tropis dan temperata utara dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang-padang rumput. Spesies familia Poaceae memiliki kemampuan menyebar dengan cepat karena biji yang ringan dan mudah terbawa angin. Selain itu, sistem perakaran
rizom dalam tanah, dan stolon atau di atas tanah, menyebabkan kemampuan ekspansinya tinggi dan dapat mencapai kawasan yang jauh. Morfologi Poales. Menurut Gillen dalam bukunya Grasses of Malaya tahun 1971, ciri-ciri dari rumput secara garis besar terdiri dari bagian perakaran, batang, daun, dan bunga batang. Batang rumput ini disebut tangkai. Nah, tangkai rumput hampir selalu berlekuk kecuali pada pangkalnya atau pada pucuk tempat keluarnya daun. Tangkai terletak lebih dalam dan tertutup serta mempunyai sekat atau dinding penunjang pada masing-masingnya. Bentuknya beragam, ada yang bulat, pipih, persegi, berongga atau penuh, dan ada yang lentur ataupun kaku. Tangkainya merupakan tempat menempelnya daun dan di bagian ujung tangkai terdapat pembungaan. Sistem perakaran pada sistem rumput-rumputan terbagi menjadi dua. Yang pertama, rizoma, yang kedua, stolon. Rizoma sendiri adalah batang yang menjalar di bawah permukaan tanah. Pada buku akar terdapat mata kuncup yang dapat tumbuh menjadi tunas dan seterusnya menjadi tanaman baru. Sedangkan stolon adalah tunas yang muncul di atas permukaan tanah. Kemudian daun dari Poales ini terdiri dari 3 bagian yang berbeda. Yang pertama, seed atau pelepah, blade atau helaian daun, dan ligul atau lidah daun. Seed merupakan bagian daun dan yang menyelimuti batang, sedangkan blade merupakan bagian daun yang biasa dikenal orang sebagai daun. Bagian rumput yang kebanyakan orang menyebutnya bunga-bunga yang terdiri dari spike, rhizome, dan panicle. Pada inflorescences bentuk spike tidak ditemukan adanya tangkai yang berhubungan skelet dengan sumbu utamanya. Kemudian manfaat Poaceae. Manfaat dari Poaceae ini yaitu dapat digunakan sebagai sumber bahan makanan utama seperti padi, sorghum, gandum, jagung, tebu, dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu anggota dari Poaceae yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan atau sumber bahan makanan. Kemudian rumput pun ada yang dimanfaatkan untuk tanaman hias. Akhir-akhir ini rumput pun sangat penting bagi penggemar olahraga. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.